Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya doakan Bapak Ibu semuanya yang nonton video ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua, dan Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, kesuksesan di dunia dan akhirat. Itulah Anda semua, kita semua. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilmu lunas hutang seketika. Memang ada ilmunya Ustadz? Ya ada. Kita pakai hukum law of projection, hukum tarik menarik. Pikiran kita Bapak Ibu adalah takdir kita. Pikiran kita nasib kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita prasangkakan, itulah yang akan terjadi dalam layar kehidupan kita ke depannya. Kalau kita ngeluh, marah, protes, lalu bilang ini masalah, hidup saya hancur, hidup saya banyak masalah, hutang gak lunas-lunas, nanti gak lunas-lunas bener loh. Contohnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan buka laptop. Di laptop itu ketika kita mengetik saya punya hutang, punya banyak masalah, lalu hidupnya hancur, maka apa yang kita ketik di proyektor, di layar sama Bapak Ibu, sama seperti yang kita ketik. Lalu bagaimana caranya supaya kita lunas hutang dengan mudah, dengan cepat? Contoh, kalau Bapak Ibu nggak menghapus tadi itu, karena selama ini pikirannya, Ustadz hidup saya hancur, hutang nggak lunas-lunas, semakin numpuk. Jadi yang dipikirin itu ketakutan, nggak lunas-lunas, masalah demi masalah itu terus bertambah. Karena Bapak Ibu masih memikirkan, masih ngomong, berprasangkanya seperti itu. Ini jelas sekali Bapak Ibu, ada ayatnya, ada hadisnya. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, aku menurut sangkaan hambaku, prasangka hambaku. Apa yang hambaku ucapkan, pikirkan, prasangkakan akan terjadi dalam nasib hidup Bapak Ibu. Begitupun di surat Al-Jariyat ayat 22 dan 23. Di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ucapan dari mana? Dari lisan, dari pikiran, dari perasaan. Jadi kalau Bapak Ibu masih mikirin hutang, masalah, hancur, keluarganya berantakan, sampai marah-marah, menyalahkan A, B, C, D, E, F, G, jadi nasibnya akan seperti itu. Caranya gimana Ustadz? Caranya ubah mindset Bapak Ibu. Yang tadinya ngomong hancur, punya hutang, punya masalah, nggak lunas-lunas, maka rubah. Mulai sekarang dihapus tuh di proyektor. Saya punyanya amanah. Kok amanah Ustadz? Iya, karena sesuatu yang datang dalam diri kita, jasad kita ini, mata, lisan, tangan, semuanya itu amanah. Apalagi anak, istri, suami, tempat tinggal, harta, semuanya amanah dari Allah. Kalau Bapak Ibu menganggap itu amanah dari Allah, maka ubahlah. Alhamdulillah, aku masih diberi amanah sama Allah, sehat, keluarga, anak-anak, rumah, tempat tinggal, dan diberi amanah yang disebut dengan hutang. Gitu. Diganti amanah. Lalu ubah pola pikirnya mulai sekarang. Sudah lunas hutang, sudah lunas amanah. Lunas amanah gitu kan. Yang miskin jadi rubah tulisannya. Hidup saya sekarang penuh berkelimpahan, hidup saya senang, bahagia, dan usaha saya maju pesat penuh. Saya punya uang miliaran. Dan orang-orang fisika itu yang disebut dengan law of attraction, law of projection, hukum tarik menarik. Apa yang diucapkan, yang dipikirkan, diprasangkakan, itulah yang akan terjadi dalam layar kehidupan Bapak Ibu kita semua. Jadi ada orang yang punya utang 1 miliar nih, udah 10 tahun gak lunas-lunas, malah nambah. Ketika bertemu, ngobrol, yang dipikirin jangan hutang dong, yang dipikirin jangan masalah. Jangan engkau sempitkan dirimu, jangan ngeluh, jangan protes. Coba perbaiki hubungan kamu kepada Allah dengan cara perbaiki sholat kamu, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, lalu perbaiki hubungan kepada anak, istri, keluarga, kawan-kawan. Salahkan diri, jangan orang lain. Lalu ubah mindsetnya. Hutangnya berapa? 1 miliar.
1 miliar. Coba sih berpikirnya kaya, berpikirnya akan mendapat rezeki 3 miliar. Percaya nggak? Ya percaya Ustadz, coba praktekkan. Jadi ubah mindsetnya. Mulai sekarang tulis di proyektor itu, saya sudah punya uang 3 miliar. Saya sudah bahagia, saya sudah sukses, saya sudah sehat, semuanya baik, kaya, sukses. Jadi sambil diperbaiki itu sholatnya, perbanyak sedekah. Waktu itu dia punya uang cuma 5 juta, disedekahkan. Kebetulan pas di pondok disedekahkan. Lalu perbaiki sholat, perbaiki hubungan kepada manusia, perbaiki hubungan kepada Allah, dan perbanyak sholawat. Pikirannya sudah sukses, sudah kaya, sudah bahagia gitu kan. Jadi apa yang terjadi? Dia hanya mengamalkan amalan yang disebut merubah mindset. Kapankah nasib kita akan berubah? Saat kita mau merubah sudut pandang kita, ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita. Karena hidup itu energi, uang energi, kebahagiaan energi, rumah energi, mobil energi, semuanya serba energi. Hukum kuantum. Jadi beliau menarik setiap habis sholat fardu, habis sholat sunnah, dan diperbaiki, semuanya diperbaiki, kepada orang lain mendoakan terus gitu kan. Jadi apa yang terjadi? Sholawatnya diperbanyak. Sehari semalam kadang-kadang sholawat Jibril nih Bapak Ibu, bisa 15.000, bisa 25.000. Terus dia sallallahu ala Muhammad, sambil apa? Alhamdulillah dengan ridho Allah aku sudah punya uang 3 miliar. Alhamdulillah dengan ridho Allah aku sudah punya uang 3 miliar. Alhamdulillah dengan ridho Allah aku sudah punya uang 3 miliar. Dan ketika ketemu kawan-kawan Bapak Ibu, kan ilmu ini kickback, kita satu sama terhubung. Kita mendoakan orang lain baik, kita akan baik. Kita menghina orang, kita akan terhina. Kita mengatakan orang itu buruk, kita akan buruk. Kita mengatakan orang itu baik, kita akan baik. Jadi mendoakan, saya doakan kamu dapat uang 3 miliar, saya doakan kamu jadi kaya raya, saya doakan kamu sukses. Setiap ketemu di grup WA, dimanapun dia mendoakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan karena beliau usahanya diperpeti, yang mau jual tanah, mau jual aset nggak laku, sulit banget. Ketika mengamalkan ini Bapak Ibu, yang datang, yang nawar, yang deal banyak, bahkan bukan 3 miliar, lebih dari itu Allah kasih. Dan banyak orang yang menitipkan, percaya sama beliau untuk apa? Menjualkan tanahnya, menjualkan asetnya. Dan beliau apa yang dilakukan? Cuman fotokopian sertifikat tanah itu lalu diafirmasikan. Afirmasi itu begini Bapak Ibu, visualisasikan, alhamdulillah tanahnya laku, udah ada pembeli, tiba-tiba ada pembeli, tanpa nawar, tanpa protes, langsung deal. Dan deal dalam waktu 2 bulan beliau bukan lagi lunas hutang, tapi berkelimpahan. Hutangnya lunas, hidupnya berkelimpahan, dan semuanya baik-baik, berangkat umroh, dan bisa berbagi di pondok ataupun menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin. Kenapa? Karena mengubah mindset, ucapan, pikiran, perasaan. Jadi Bapak Ibu sangat mudah sekali untuk menggapai ridha Allah, untuk lunas amanah, dengan cara hutang diganti dengan amanah. Yang punya utang 1 miliar dirubah, saya sudah punya uang 3 miliar. Yang punya masalah, nggak ada masalah lagi, adanya amanah. Yang miskin, nggak ada miskin lagi, adanya kaya. Yang sulit, nggak ada sulit lagi, adanya mudah. Semuanya mudah, semuanya berkah, semuanya kaya, semuanya sukses. Itulah Bapak Ibu semuanya. Yuk ubah mindsetnya, yuk ubah omongannya, yuk ubah pikirannya, ubah perasaannya. Berprasangka baiklah, mumpung di malam 1 Muharram, tahun baru Islam, maka nasib Bapak Ibu akan berubah dengan berubahnya tahun baru. Yang lalu-lalu, yang hina menjadi mulia, yang miskin menjadi kaya, yang punya utang menjadi berkelimpahan, yang sakit menjadi sehat, yang belum punya rumah punya rumah, yang belum punya mobil punya mobil, yang belum punya anak diberi anak, yang belum menikah diberi jodoh yang soleh dan soleha, yang masih dalam keadaan tertekan, tertindas, dirubah menjadi tenang, aman, sentosa. Itulah Bapak Ibu semua, kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ubahlah pola pikir, ucapan, pikiran, perasaan Bapak Ibu. Semoga segera berubah di bulan Muharram ini. Amin.